Balik lagi di Ngorek Tipis-Tipis bareng Bang Degal. Iya. Apa kabarnya Bang Degal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Degal lebih lanjutnya, kita mau minta terima kasih dulu untuk Pavilan Cafe yang udah nyediain space buat kita buat nganten-nganten di sini. Buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong nyaman di situ, kayak tempatnya nyaman, makanan dan minumannya juga enak-enak. Tempat boleh. sunyi yang nggak ada live akustik. Iya, biasanya kan sunyi. yang ngopi-ngopi itu kan yang emang pengopi ya, yang emang pengopi kan nggak suka ya. kayak ada berisik-berisik gitu Iya. kan. Jadi ini rekomendasi sih untuk Iya. kalian yang mau nongkrong nyaman. Sekarang kita juga ada di rooftopnya Pavilan Cafe. Jadi buat teman-teman semua bisa datang di Jalan Hang Tuah Padang deket Taplau Padang. depan apa? Hotel. Depan hotel Rangkayo Rangkayo Basa ya? Basa. Nah, Sip. ya balik lagi nih kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Abang misterius bermasker yang ada di samping kita ini. Pakai masker ya guys. Ntar dibilang orang jual boraks bang. Wah, Gimana? daripada ntar diedit di sensor. Gitu. Awalnya saya coba-coba ya. Ya benar. Aduh. Kan Bang Degal ini dikenalnya dengan nama Degal kan. Sekarang panggilannya masih Degal. Sekarang Dae. Dae. Oh, Dae. jadi kita bisa manggilnya Dae. Ya, gitu. panggil Dae aja. Terus awal mula dipanggil Degal itu? Oh, itu emang sejak zaman sekolah panggilnya Degal gitu. Jadi kan nama asli itu Daegal. Oh, Daegal Iya, gitu. jadi pada ngilangin huruf A-nya jadi Degal. Oh, gitu. Iya. Jadi Bang Degal ini kan awal mulanya nih dikenal sebagai dancer. Iya. Kayak dulu yang sering ngedance di tahun-tahun berapa sih itu waktu itu? Tahun Awal berapa mulanya? ya? Pertama kali ngedance itu tahun 2010. 2010. Waktu SMP itu kelas 2. Kelas 2 SMP waktu itu. Awal mulanya hobi dance tuh gimana nih ceritanya? Sebenarnya tertarik di dunia perjogetan ini kan. Perjogetan. Itu sejak kecil sih, sejak masih SD. Jadi nonton ada dulu boleh sebut merek nggak? Boleh. Di Global TV itu namanya Let's Dance. Oh, Let's Dance. Ya, jadi sejak kecil tuh emang suka blingsatan, lompat sana kemari gitu. Akhirnya di tahun 2010, kalau nggak salah baru-baru Michael Jackson ini almarhum. Oh, waktu baru. Ya, itu kan emang kayak booming banget tuh untuk dance itu. Dari situlah awalnya. Belajarnya dari mana? Belajarnya kan zaman dulu itu emang sedikit ya sumber informasi itu, jadi ya emang terbatas, belajar sendiri. Autodidak. Ya lihat-lihat YouTube, niru-niru yang ada di video aja gitu. Oh, gitu. Untung belum ada TikTok ya zaman dulu. Sekarang Ada belum dulu ada mah TikTok. Friendster zamannya. Iya. Friendster gitu. Pada tahu Friendster nggak? Tahu dong. Kelihatan tua. Nana Cimut. Nana Cimu. Friendster. Aduh. Jadi Bang Legal sekarang Bang Dae. Ya. Bang Dae. Sekarang kesibukannya Bang apa? Kesibukannya warawiri Kota Padang. Warawiri. Gimana nih maksudnya warawiri? Ya sibuk galak-galak saya. Manu-manuan Kota Padang. Manuang iya. Apa gaweannya gitu, gitu sekarang? Oh, ya. Kalau kerjaan sih ini sekarang freelance designer, Oh, freelance. freelance videographer juga. Itu ya. Multi talent. Ya. Bisa. Jadi emang kerjaan itu belum ada ya, masih freelance ya Bang? Ya sebenarnya freelance pun itu kerjaan loh gitu. Iya. Mau menung-menung rebahan di rumah juga kerjaan gitu. Tapi emang enakan freelance sih. Iya. Nggak Ya terikat ya. bisa ngatur Iya. sendiri Bisa lah, ngatur sendiri lah lebih ya. fleksibel jamnya. Nah, balik lagi soal dance nih.
Dulu tuh awal mulanya tuh dance-nya tuh apa sih yang Bang Degal pelajari gitu? Dulu awalnya itu namanya Breaking. breaking. Cuman kalau di media udah diubah namanya jadi break dance. Oh, break dance. Ya, orang tahu kan break dance yang kaki melayang-layang gitu kan, muter-muter di lantai. Helikopter itu ya. Helikopter. Kayak helikopter anjir. Oh, dari awalnya dari situ. Iya. Habis itu pelajari semuanya nggak? Atau ada khusus cuma ini aja gitu yang pelajari? Enggak sih, kalau perjalanan jogetnya juga udah apa ya? Udah ribet lah ya, udah banyak. Jadi kayak di awal tuh pelajarin stylenya namanya breaking ya kan. Jadi kalau di dance nih kita nyebut jenis tarian tuh style. Oh, style. Ya, kalau di musik kan genre gitu. Jadi stylenya awalnya breaking, terus sempat jadi anak shuffle juga. Kok nggak salah nih sama kakak juga ya kan? Iya, fun fact-nya guys, fun fact-nya dulu udah pernah kenal sama Bang Degal, tapi Bang Dayanya lupa ya sama aku gitu. Maklum udah tua. Kita pernah kenal dulu di satu komunitas dance. Dulu ikut komunitas apa namanya? Wild Shuffle Padang. Oh ya, Wild Shuffle Padang. Dulu jadi itu dari breaking ke shuffle, terus mentoknya di popping. Ya mempelajari popping inilah yang paling lama. Popping. Ya. Yang kayak robotik gitu. Ya, kalau kita nyebutnya kan popping sebenarnya. Popping. Tapi kalau yang terkenalnya ya robotik. Gitu. Aku ngefans banget BTW memang. Wadaw. Dance Bang Degal yang robotik itu bikin ngefans ya? gitu. Dia ngerti ya, gue nggak ngerti. Karena dia pernah ikut tuh guenya. Pernah jaya pada masanya. Pernah jaya pada masanya. Kenapa sih alasannya mau mendalami dunia perjogetan ini? Alasannya nggak tahu. Kalau ditanya alasan tuh ya konyol sih sebenarnya. Kayak dulu tuh emang kuper banget sih apa istilahnya ya kan. Kurang pergaulan, jadi pengen kayak keren gitu, terkenal, dapet cewek yang kayak gitu lah. Sesimpel itu alasan dulu itu keren banget rasanya. Iya, dulu keren banget rasanya. Iya, lo asik bro gitu. Lo asik, bisa ngedance, tapi emang jadi fans gitu loh, memang jadi lihat Bang Degal ini ngedance. Nanti kita sama-sama bisa lihat Bang Degal ini ngedance. Oh enggak kan? Iya, harus dong. Terus kalau untuk dance-nya itu abang pernah ikut kompetisi gitu nggak? Udah pernah? Sering. Sebutin dong di mana aja. Dari Padang udah pernah, di Medan, terus Palembang, bagian Jakarta, banyak lah gitu. Besok insya Allah nih di Bandung. Oh berarti udah nasional ya? Udah keliling Indonesia. Alhamdulillah. Enggak juga. Prestasinya Apa? ya setelah mengikuti kompetisi itu Ya ada menang, ada kalah. Biasa wajar. lah, Wajar. Ya, di apa atas aja langit tuh? masih ada langit. Benar. Ya apa aja gitu prestasi Dulu yang pernah diraih. yang paling ini mungkin ya, kalau kita ngomongin menang, dulu jadi ada namanya King of the City. King of the City. Iya, jadi menang di Padang jadi King of the City Padang. Terus diterbangin ke Jakarta untuk ngelawan king lainnya dari kota-kota lain se-Indonesia. Tapi di Jakarta ya gugur di 16 besar. 16 besar. Waktu itu ya, pesertanya berapa? Rame. Oh rame, bagus berarti 16 besar udah prestasi. Berarti abang mewakili Sumbar nih? Iya. Kalau yang King of the City ini per kota dia mainnya. Oh per kota. Jadi waktu itu mewakili Padang. Mewakili Padang, keren loh. Tapi di saat yang Padang waktu itu mewakili Padang itu udah bawa nama komunitas juga nggak waktu itu? Di dalam komunitas nggak waktu itu? Iya, waktu itu di dalam komunitas. Waktu itu komunitasnya namanya Fusion Crew. Fusion Crew. Iya. Itu lumayan terkenal loh kalau nggak salah dulu. Ya memang kalau istilahnya kata orang itu nomor 1 lah di Padang dulu. Oh iya. Iya sih memang ya. Sekarang kayak, masih ada? Gimana?
sekarang fusionnya masih ada, cuman Krunya nggak ada. Dayanya udah nggak di situ. Orangnya masih ada, Orangnya masih ya, ada. timnya masih ada, tapi Dayanya udah nggak di situ. Jadi dulu Bang Day ini udah pernah ikut berapa komunitas dulu waktu sejauh sampai sekarang lah. 3. Tapi sampai sekarang masih. Sekarang nggak- masih apa? ini nggak masih Masuk dalam ikut-ikut, komunitas gitu ya. Sekarang nggak ada komunitas, sekarang emang gerak sendiri. gerak sendiri. Ya, cuman kalau dibilang sendiri juga nggak ini ya, Nggak sendiri-sendiri nggak banget. sendiri-sendiri banget ya, karena emang apa sih komunitas ya, cuman sebatas komunitas lah, pergaulan ya pergaulan gitu. Oh gitu. Berarti udah pernah ikut beberapa komunitas saya ganti-ganti lah ya. Iya, ganti-ganti. Jadi awalnya tuh masuk komunitas streetball Streetball. basket. Jadi emang di situ tuh belajar freestyle basket. Itu yang pertama, terus yang kedua baru masuk Wild Shuffle Padang tadi. Yang ketiga dari situ baru 4 deh. Waktu itu bikin kru sendiri, Oh gitu. bikin komunitas sendiri namanya Hit Point. Oh hit point. Terus itu juga udah udah selesai lah riwayatnya. Baru masuk fusion. Ada riwayatnya. Ada riwayatnya, perjalanannya riwayat. panjang ya. Ini soal yang di kompetisi yang di itu tadi, yang di Palembang, boleh ceritain nggak? Itu event. Itu festival olahraga rekreasi nasional. Emang acaranya se Indonesia itu. Oh emang Iya, se-Indonesia. Fornas, acara Fornas. Ceritain dong gimana bisa ikut itu terus bisa mewakili Padang. Nah, jadi jadi waktu itu emang dengar kabar ada seleksi nih buat maju Fornas untuk mewakili provinsi. Jadi kelas seleksinya ya kan, dan alhamdulillah menang juara 1. Makanya diterbangin ke Palembang untuk bertanding lagi di situ se Indonesia. Tapi di Palembang pun tapi itu kita yang turun per tim gitu ya, per tim. Jadi ada dibagi-bagi, ada yang turun tim gitu, dibagi-bagi 1 lawan 1, ada yang 2 lawan 2, ada yang kru. Jadi di situ di Palembang kita alhamdulillah dapat medali perunggu. Tapi bukan Dayanya, timnya. Jadi timnya kan masuk dong Bang Day kan ke dalam situ. Ya kita mah padanya aja ya. Nggak bisa nanti kena serang sana sini Oh, ya. iya sih. Lu nggak menang kemarin ya. Yang menang itu tim lu ya udah. Agak sulit ya. Agak sulit, ya. Sama kayak cerita yang tadi. Ya. Yang mana? Yang mana tuh? Apa tuh? Mana yang tadi? Saya nggak connect. Skip. Terus buat Bang Degal, tadi katanya kalau di dance itu namanya style ya. Iya, Kalau style. di musik kan genre. Jadi kalau Bang Degal style yang Bang Degal kuasai itu yang apa aja? Apa aja? Yang benar-benar dikuasai gitu. Itu ada popping, terus cramping. Suli yang Itu aja. Ya, jadi popping ini yang robotik ya gitu kan. Popping robot. Ya. Kalau Terus yang satu lagi. yang cramping ini dia sebenarnya lahirnya dulu tuh cramping tuh awal mulanya itu bukan style dance, tapi kayak ritual keagamaan gitu. Sekte-sekte begitulah. Terus itulah kalau yang namanya joget tuh ya pasti dari banyak hal diadaptasi gitu menjadi kesenian. Dan yang cramping ini posisinya juga kayak gitu, cuman sekarang sekte tersebut udah nggak ada, emang udah pure dance-nya aja lagi. siapa? Orang itu tradisi, orang di balik layar. Yang kakak itu. Yang kakak cantik banget itu. Wah, apa nih? Ante itu Bang? Hah? Ante itu. Ade. Ade dapet. Mau di Boleh lanjut. Minum. Aduh, kok berkeringat ya? Boleh minum banget. grogi emang ada apa? Iya, kenapa jadi grogi gitu? Iya, soalnya kan apa ya? Biasanya di belakang layar.
Nah, inilah baru pertama kali di depan layar gitu. Jadi ternyata emang susah di depan layarnya tuh. Emang groginya Iya. lain ya, Ya, tantangannya lain. kita ya. kan biasa ngedirect ya kan, ngatur-ngatur orang ya kayak yang gampang aja semuanya, ternyata udah duduk di sini susah juga. Tuh. Ngerasain kan. Wow. Jadi Kakak jadi adeknya Bang Degal. Skip. Kami kira antai kami. Ngeng Oh, ngeng kami ngeng sini. ngeng ngeng. udah tergrogi, udah grogi, udah iya. keringetan mereka. Mau minum dulu boleh? Iya iya Boleh iya iya. cucukin dulu. Cucuk nggak tuh? Hati-hati salah Iya. cucuk. Nggak serius, kalau mau minum aja Bang. Iya siap, terima kasih. Bukan mau buat dipajang ini. Suka ngopi kan abang ya? Iya. Suka. Biasanya ngilangin grogi. Iya, untuk iya. ngilangin grogi. Iya, relax. Ini penambah anxious nih. Iya. Penambah anxiety nih kopi ini. Nah, berdebar-debar jantung kan. Iya. Berdebar-debarnya karena kopi atau karena apa nih? Karena kopi. Ya ampun. Kak, nggak jadi. Udah. Oke, skip. Ini ngomong-ngomong Pak Degal ini senior kita loh gitu. Kita? Enggak aja. Kayak kan, gitu. senior lo ya. Cuman baru ini aja ngomong gitu. Iya. Enggak baru ini Aku aja emang nggak ngomong. tahu kalau ini juniornya Bang. Kayaknya nggak tahu Ya, deh. kayaknya nggak tahu deh. Iya, Soalnya kalau kan punya kata orang, dah ini orangnya apatis kan gitu. Kata orang. Kata orang. Dan ini Iya. apatis, iya, nggak kenal sama juniornya. Ya, dia junior ini kan hilang-hilangan di kampus. Kayak masuk aja. Masuk nyampe gerbang doang. Nah, lanjut nih ya. Lanjut. Udah gemeteran Bang Degalnya. Iya. Kak. Halo. Acara rancak di sini Nana. Nah, untuk ini mau nanya soal apa The Kilas Project. Oh, Kilasyat Project. Kilasyut. Ah. Itu namanya The Kilas Project apa emang Kilasyut? Namanya Kilasyat Project. Oh, Kilasyut Ya, Project. sebenarnya bacanya Kilasyat karena O-nya satu. Kelas shop. Kalau O-nya Kilasyat dua Project. baru Kilasyut. Oh, Cuman Kilasyut, orang ya. banyak yang salah nyebut jadi Kilasyut. Oh, Jadi Kilasyat. Kilasyut. Kilasyat Project. Kilasyut itu apa? Itu Kok ngeblank? sebentar. Ada apa ini sebenarnya Rian? Kakak tuh gila. Enggak itu ngeliatin apa semen. Iya. Jadi Kilasyat tuh sebenarnya awalnya tuh cuman buat apa? Nama kelompok ketika kuliah dulu. Jadi waktu itu kuliah film, jadi suruh bikin film dan dibikinlah nama kelompoknya itu Kilasyat. Jadi sebenarnya Kilasyut gitu. Kilasyut. Jadi Kilasyutnya apa? Kepanjangannya kita lagi syuting. Kita Oh. lagi syuting. Iya, Anjir, Kilasyat. Wow. Tapi ya biar keren gitu kan di Jadi slang-slangnya. Kilasyat. Kilasyat. Emang di luar nalar sih. Di luar Naila. Kilasyut. Nggak habis Fikri. Bang Pik. Connect lagi. Ya jadi itu ya apa itulah awalnya untuk tugas kuliah aja, terus semesternya habis, kuliahnya habis, teman-teman pada bilang nggak mau berhenti di sini, maunya lanjut. Ya udah lanjut. Jadi dulu Kilasyut tuh isinya tuh wedding, pre-wedding, ya event campur-campur lah ya. Ya sampai 2019 akhirnya teman-teman udah pada udah makin hebat dan dapat opportunity yang lebih tinggi, ya udah kan kita lepas aja gitu daripada tertahan di Kila gitu kan. Lebih baik untuk karir ke depan ya kan. Jadi pergi sekarang tinggal sendiri. Berarti yang ngurus ke Kilasyat itu jadi Bang Day sendiri. Iya. Tapi masih jalan sampai sekarang. Alhamdulillah masih jalan. Masih jalan. Itu project-projectnya apa aja kalau? Iya. Jadi sebenarnya kalau nanya project tuh kita bicara tentang perjalanan Kila dulu ya. Oh, boleh. Kila tuh kan
itulah sekitar tahun 2018 2019 itu kita udah mulai terbang satu-satu ya kan. Akhirnya 2019 lah, mentoknya 2019 sisa Dae sendiri. Akhirnya Dae ubah visi misinya. Nggak ada lagi ambil pre-wedding, wedding atau buku tahunan sekolah yang kayak gitulah. Visinya tuh dialihin ke konten dance. Konten dance sebenarnya ngomongin dance nih berarti ngomongin tentang tari. Jadi Kila sendiri walau main kontennya itu street dance, tapi Kila juga ngambil apa kayak tradisi kontemporer, apapun lah pokoknya tari. Ya. Berarti sampai sekarang masih tari kontemporer gitu. Iya, iya. Sekarang kalau sekarang memang difokusin ke situ, ke dance, ke tari. Ke tari ini ya. Itu jenis tari apa aja gitu? Banyak bisa dari street. Ya, jadi street dance ini maksudnya tuh adalah jenis-jenis tarian, style-style tari yang lahirnya tuh di jalanan. Karena tarian ini ada yang lahirnya di jalanan, ada yang di studio. Jadi street dance nih yang lahir di jalanan itu kayak hip hop, popping, locking, breaking, terus house itu masih di jalanan. Terus ada yang lahirnya di klub, di clubbing itu kayak waking. Kalau yang dari studio kayak namanya lyrical dance, pernah dengar gak? Lyrical dance. Iya, jadi dia nari ngikutin lirik. Atau kayak ballet ya, kalau salah maaf ya. Ballet kayak ballet gitu, lahirnya dari studio gitu. Tating masuk nggak sih? Tating ini sebenarnya masuknya ke popping, Kak. Oh, berarti itu masih bagian dari... Ya, masih bagian dari popping karena tating nih nama aslinya King Tut. King Tut. Ya, King Tut. Jadi kenapa namanya King Tut itu terinspirasi dari gambar-gambar Mesir kuno gitu loh. Jadi Tut di sini Tutankhamen, Firaun. Oh. Ya, jadi itu dia apa namanya? Dia terinspirasi dari dulu kan nggak ada abjad nih. Orang berkomunikasi itu kan pakai gambar gitu, ada yang kayak gini, tahu nggak sih? Gambar-gambar yang kayak itu basic kayak gitu kan. Coba lagi dong. Coba lagi. Seru gitu ya lihatnya. Kalau kayak gitu nggak itu ya, nggak asing ya ngelihatnya. Iya, kayak kita pernah lihat, Pernah ada di temen kita, ya kan? mana tuh orang? Mana tuh orang? Teman kita yang bisa tating. Oh. Iya. Temennya Bang Day Ya, juga. masih teman ya, kita semua teman lah. Iya, kita semua teman. We have no enemies. Hai. Nah, Lo lah geng. Lo lah, geng. Oke. Apalagi? Project di Kila Shot sendiri bakalan ada apa nih ke depannya? Kalau sekarang dengan maraknya TikTok ya, ada TikTok, ada Reels, jadi konten tuh emang kayak dibagi kayak konten yang khusus sinematik gitu, yang proses produksinya dibikin seserius mungkin, dan kita juga bikin konten-konten ringan untuk TikTok atau Reels. Cuman sekarang itu TikTok baru bikin sih untuk Kila, emang telat sebenarnya, tapi ya daripada enggak Ya, enggak apa toh. Karena emang di situ pasarnya ya kan karena ya dance ini kan entertaining ya kan, ya iya. masuk ke entertain juga. Cuman itu kita udah ngomongin industri lagi. Berarti udah ada channel YouTube-nya? Ada channel YouTube-nya, Apa tuh namanya? Kila Shot Project. Kila Shot Project. TikTok juga? Kayak gitu. TikTok ya The Kila Pro namanya kalau TikTok. Berarti kalau Bang Daya sendiri udah ada bikin konten-konten juga? Kalau yang sendirinya ya, yang pribadinya? Oh, yang pribadi Di TikTok atau YouTube gitu? Kan banyak tuh sekarang yang bikin konten-konten dance jarang gitu. jarang. Kalau untuk Daya pribadi itu emang di sosial media untuk saat ini kayak nggak terlalu fokus. Jadi emang fokus ke dunia real.
bukan dunia maya gitu. Emang fokus ngebangun industrinya, ngebangun komunitasnya, ngebangun generasi. Emang lagi difokusin ke situ karena apa ya, kayak ya untuk yang jadi masuk ke konten udah ada lah orangnya gitu. Berarti secara tim aja lah ya masuk di ya. Padahal kalau Bang Dagang buat juga kayaknya bakalan banyak juga tuh viewersnya. Iya. Karena dance kan. Emang TikTok emang gitu kan mainnya. Kalau Killa Shot tadi itu yang apa namanya? Yang terlibat di dalam itu emang abang sendiri atau ada? Secara resminya emang sendiri. Oh, emang sendiri. Iya, kalau emang butuh kru lain ya emang minta tolong gitu, comot-comotan gitu. Tapi berarti emang Bang Day sendiri yang buat awalnya emang sendiri atau kayak ada tandeman enggak? Emang sendiri. Kerjasama gitu. Kerjasama ya pasti harus ada. Karena emang mau dibawa ke hal yang lebih serius lagi Killa ini gitu. Pasti ada tujuan ke depan ya buat Killa ya. Iya. Seperti itu. Nah, Bang Degal ini dari tahun berapa tadi? Joget. Itu ya 2010. 2010 ya. Dari perjalanan tahun segitu sampai sekarang menurut Bang Degal, apa sih tanggapan Bang Degal tentang dancer-dancer yang di era sekarang? Wah, itu luas banget cakupannya itu. Yang mana dulu nih? Ya menurut pandangan Bang Degal Sekota, aja sih. seprovinsi, sekota senegara. boleh, Ya, sekota boleh. Ya kalau ngomongin secara luas ya udah mantep-mantep banget mah sekarang. Emang perkembangan dunia perjogetan tuh lagi pesat-pesatnya kayaknya 2-3 tahun belakangan semenjak apa sih? Kemarin ada penyakit kemarin apa namanya? COVID. Iya. Covid. Corona. Iya. Oh ya, orang nggak ada kerjaan ya. Iya. Jadi pada joget-joget aja deh. Biar nggak stres di rumah. Iya, bener. kan? Tapi ternyata dari itu malah sekarang udah kayak dibebasin lagi, nggak ada apa stay home kayak gitu. Malah kayak apa ya, tiba-tiba muncul nih monsternya gitu. Makin ngeri orang sekarang, persaingan makin ketat. Disitulah kayak Killa memanfaatkan itu untuk ngebawa scan payah lo pakai kata skena apa sagan lo itu sabi yo kok kanai lo dari segala penjuru menyerang aku kan. Itulah jadi mau membawa kualitas kepada yang lebih pesat lah gitu, lebih tinggi. Nggak usah lah pakai kata itu. Ini udah kesebut tadi. Oh iya. Iya, udah kesebut dong. Bisa nanti itu disensor. Enggak ada saya. Aduh. Kalau kayak gitu berarti kayak ada itu kan tanggapannya tadi kan. Kayak ada saran gitu enggak sih? Iya, atau maksud ke depannya untuk ini dari POV sebagai dancer gitu. Untuk dancer-dancer iya, lain. dancer era sekarang. Ya siapalah yang kenal Degal nih kan, nggak ada orangnya ya. Jadi jogetlah selagi kamu mau joget gitu. Sebenarnya emang sesimpel itu, kayak apa ya, esensi dari joget ini untuk mengekspresikan feelings sebenarnya, mengekspresikan emosi apa yang kita rasain gitu. Jadi joget tuh nggak cuman kayak have fun gitu, skill, tapi ternyata artinya lebih dalam dari itu gitu. Jadi ada juga kok orang joget pakai lagu-lagu galau, bahkan sekarang lagu-lagu dangdut, ya namanya joget lah gitu. Udah ada sejak dulu. Jadi jangan apa ya, bukan jangan sih, meski nih dancer nih, meski lu udah di level paling tinggi kayak apa kayak gitu, yang penting jangan terlalu fokus ke skill.
karena stres lu ntar gitu. Padahal lu ngelakuin ini untuk seneng gitu, untuk melepas beban ya. Kok malah jadi stres karena skill, karena kalah terus akhirnya lu kehilangan esensi tersebut gitu. Nah, kalau untuk ini nih, dibilang dancer juga enggak sih? Pargoy dancer nggak? Dancing nggak sih Pargoy? Kan goyang. Iya kan gue pergoyangan kan? Pergoyangan. Iya yang kayak cewek-cewek TikTok itu. Ya kalau secara apa? Gue Secara pargoy. garis besar dancer adalah orang yang melakukan joget. Iya. Ya udah berarti mereka dancer gitu. Tapi kalau kita kulik lebih dalam lagi, semua orang bisa melukis tapi bukan semua orang pelukis. Semua orang bisa nari tapi bukan semua orang penari. Jadi tergantung ini dance lu bawa kemana. Balik lagi ke yang tadi kan, lu bawa kemana. Ya kalau cuman have fun ya udah nggak apa-apa ya, terserah lu. Kita bukan polisi skena. Iya, spontan ya. Balik ya, balik. balik. Oke. Ada Apaan? Lanjut. Ntar berantem kan Nana, lanjut. iya. Ada apa namanya? Tips-tips gitu nggak untuk ini? Apa? Untuk menjadi apa namanya? Seperti apa namanya? Apa Ya, namanya? ya. Meleo dia. Aduh. Ya ada tips nggak gimana sih biar bisa jadi seorang dancer? Iya. Biar jadi seorang dancer, Iya. yang penting joget. Yang penting joget itu. Ya kan sesimpel itu Siapkan gitu. kameramu. Iya. Ngapain itu? Cuman kalau mau ngerasain nih yang joget sebenar joget, coba singkirin kamera, Oh, singkirin kamera. masuk ke dalam ruangan, terserah itu mau kamar tidur kayak apa kayak gitu. Yang penting lu sendiri, nggak usah putar musik, joget. Lah joget nggak pakai musik. Gimana tuh? Coba itu next level tuh. Oh, itu dari Iya, itu next level tuh. Untuk dapetin feelingnya. Benar. Iya. Jadi nggak ribet-ribet ya. Kalau mau jadi dancer ya udah joget. Oh jadi nggak ada ritualnya dulu biar badan lentur gitu? Kalau itu ada. Kan ada. Ya balik lagi mau dibawa Iya. ke level yang mana. Yang jelas penari atau dancer sekarang itu udah terhitung sebagai atlet. Iya. Ya, jadi lu harus jaga kesehatan. Itu penting banget. Terus kalau lu mau skill lu naik, lu harus ngerti tubuh lu. Jadi lu harus ada namanya olah tubuh, olah rasa. Itu harus ada tuh latihannya. Cara olah rasa tadi kayak gitulah salah satunya, lu sendirian joget tanpa musik, itu olah rasa. Di situ lu juga bisa explore gerakan-gerakan lain gitu, gerakan kayak ya lu lihat tutorial apa kayak yang lu mau cobain, yang penting singkirin dulu musiknya. Bang Deng ngelakuin itu kan? Kayak Ya. olah tubuh apa? Kayak apa tuh contohnya yang biasanya Bang Deng sendiri lakuin gitu? Kalau olah tubuh ya bahasa ininya apa, latihan fisik sebenarnya. Jadi iya. paling simpelnya tuh nggak melulu tentang latihan fisik sih olah tubuh nih, banyak lagi yang lain kayak latihan kelenturannya juga gitu. Cuman Yang biasa Bang Deng lakuin deh. latihan fisik Oh, serius. ya, emang latihan fisik, emang stamina tuh emang perlu banget. Apalagi lu bayangin aja ikut lomba nasional 32 orang peserta, itu bakalan dieliminasi lagi jadi 16 orang, terus 8, terus 4, terus baru final 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 terserah gitu. Dan lu harus joget terus men gitu. Jadi harus stamina Iya, ya. rajin-rajin olahraga emang harus. Kan olah tubuh, olah rasa, tapi olah apa lagi? Olah orang. Olah. Olah cewek. Olah apa? Yang biasa Bang Deng lakuin deh. Olah Tubuh, olah rasa, terus ngelatih musicality namanya. Ya, musicality ini pemahaman terhadap musik ya. Terus ya kelenturan itu penting juga, kelenturan badan ya.
Ya emang latihan atlet lah. Kayak gimana atlet latihan, nah Kayak gitu juga ya. Sampai sekarang masih Bang lakuin nggak sih? masih Masih lakuin. masih. Nah, kalau dancer ini untuk berat badan diatur nggak sih? Enggak. Bebas ya berarti. Bebas aja orang-orang yang mohon maaf berat badannya kayak 60, 70, 80 banyak kok yang bisa salto. Banyak yang bisa muter-muter pakai kepala. Tapi itu emang efeknya ke kesehatan aja sih, ntar kesehatan, stamina gitu. Tapi kalau untuk menghalangi joget kayaknya enggak. Oh, berarti emang nggak diatur ya untuk Nggak berat ada aturan. badan. Kan berarti tadi apa namanya? Yang dilakuin untuk stamina ya bisa dan Lebih ke pelenturan fisik nggak sih? fisik Iya. biar tahan ya. Ya. Harus itu nggak sih? Kayak minum jamu gitu. Wah, mantep banget itu. Ya, ketimbang minum-minuman energi ya kan ya. Kalau apa? Minuman-minuman energi itu kalau bukan sponsor lu ya udah nggak usah ya. Balik aja ke jamu, ngapain? Sakit jantung ntar lo kebanyakan minum itu. Ini apa nih? Mending jamu. Iya, mending jamu, teh talua ya kan. Ayam kacang. Iya. Ya Allah. Ini kan jadi Bang Da ini kan dancer nih ceritanya. Kenapa kuliah nggak ambil tari atau apa? Kenapa lebih ke DKV? Itulah ya kan. Jadi kuliah ambil DKV itu sebenarnya salah ambil jurusan. Jadi mau Tapi wisuda. Tapi wisuda salah ambil jurusan Ya, nyampe. kalau udah mulai harus selesai dong. ya benar. emang lu Dimohon masalah keluarga selesaikan di rumah. Ya itu jadi dulu tuh emang pengen ngambil perfilman sebenarnya karena emang suka hobi film juga hobi ya perfilman lah gitu, dunia perfilman, videografi, sinematografi emang suka gitu. Jadi ada yang bilang nih pekerjaan terbaik itu adalah hobi yang dibayar. Kalau menurut gua enggak, men. Ibarat lu punya uang. Anjir. Dibully enggak nih? Jadi meme enggak nih? Enggak ya. tapi enggak nyet. Tapi ya emang beneran serius ya. Kalau lu punya hobi dijadiin mata pencaharian, ntar lu stres larinya kemana? Berarti lu harus cari hobi baru. Oh bisa Gitu. stres ya karena hobi? Cobain aja kalau nggak percaya. Ya lama-lama kan karena itu untuk menjadi penghasilan ya stres juga kan. Jadi itu makanya emang kalau dari pribadi ya, kalau orang lain terserah karena pendapat orang, cara hidup orang itu masing-masing. Kalau dari pribadi emang dipisah. Yang mana yang untuk cuan, yang mana untuk hobi. Jadi dance itu hobi. Yang untuk cuan ya desain, videografi. Berarti kayak bisa desain videografi itu emang pas sudah dari kuliah atau sebelumnya juga udah sebenarnya Belajarnya udah tuh bisa? dari SMA. Oh dari SMA udah belajar. Iya, dulu waktu itu zaman nggak punya alat, nggak punya apa-apa, nggak punya laptop. Ya emang lihat tutorial, cari ilmu itu ke warnet. Otodidak ya. Iya, ke warnet ya. Pokoknya jangan biarin dunia ngalangin lu untuk menggapai cita-cita lu. Gitu. Jadi passion abangnya di mana? Wes. Iya, passionnya di mana nih sebenarnya? Passionnya di mana-mana. Diambil semua. Iya, multi talent banget lah. Ya bukan multi talent sih. Lebih kayak nggak punya pendirian. Kak, Bang Degal keren nggak? Keren lah masa enggak? Cekecau. Enggak berarti dancer ini sebagai hobi. Ya, tapi hobinya diseriusin juga. Diseriusin juga, iya. Sama aja sih semuanya juga. Makanya itu tahun kemarin itu 2021 2022 stres karena hobi tadi. Karena dance ini stres. Oh gitu. Iya, jadi emang sempat break itu 2021 2022 emang sempat break dulu. Atau karena ada something juga nggak sih?
di luar itu enggak? Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Oh, banyak yang Orang-orang skena pasti tahu lah. Skena lu lagi. Galak pak. Gitu. Iya. Nah dari dancer ini panutan Bang Degal siapa sih? Untuk seorang dancer. Ada tuh namanya si Nice Day. Nice Day itu kan ini ya. Iya. Mana dia ada di belakang Panutannya sini. diri sendiri. Panutannya diri sendiri. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Keren. Nah ini dia Nice Day. Iya. Yang wajahnya ungu tuh. Sekalian promosi Instagram. Sekalian promo Instagram Nice Day. Ya tapi emang lah. Emang sekarang lagi fase-fase belajar mencintai diri sendiri. Love yourself. Terus hobi dance ini akan berlanjut nggak buat ke depannya? Lanjut lah. Lanjut, bisa lanjut, bisa enggak. Entah yang hobi tadi jadi bisnis. Jadi bisnis. Iya. Tergantung. Siapa tahu rezekinya di situ juga ya kan? Tapi Ya yang jelas kalau untuk kesenangan ya tetap lanjut lah. tetap lanjut lah ya. Itu kan emang udah dari lama juga ya kan. Berarti kalau misalnya yang ini yang kayak desain, videografi gitu tuh ada project-project juga nggak ke depannya itu lanjut Iya. juga apa gimana? Ya itu harus lanjut lah. Itu harus lanjut Iya, ya. pariu Karena itu bare masa itu. mata pencarian ya. Iya, mata pencarian tuh. Ada planning ke depannya Iya, gimana planning nggak? ke depannya gimana? Planning banyak. Kalau planning banyak jadi ya coba direalisasikan dulu satu-satu. Oh gitu. Berarti kalau project yang deket ini yang ke Bandung itu ya? Iya, ke Bandung. Project apa tuh? Itu Fornas sama kayak yang ke Palembang Oh, kemarin. sama kayak yang mana? Iya, sekarang di Bandung acaranya. Kapan itu? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 2 ya. Oh, iya tanggal 2. ya hari ini pembukaannya. Oh hari ini. Berarti beberapa berapa Besok hari? berangkat. Oh besok berangkatnya guys ke Bandung. Tahu-taunya Bang Day ini besok sudah berangkat ke Bandung. Bandung. Ya. Di mana-mana Bandung. Aduh. Ada apa tuh di Bandung? Kalian di Padang, mana main? Mana main ya? jangan kita dibully. Iya. Bandung lah. Aduh, berarti itu ya kalau planning secara umum deh, secara keseluruhannya planningnya ke depannya apa? Ngebanyakin generasi penerus. Ini untuk dance ya? Iya, Ya. boleh bebas. Ya untuk dance itu ngebanyakin generasi penerusnya, rising the roots, kita balik lagi ke akar, balik lagi ke basic, balik lagi ke dasar. Jadi emang dasar tuh emang gak boleh lupa gitu. Kayak itu nggak sih Bang, ada pernah ngajarin orang dari emang dia nggak bisa kayak pernah. les private gitu? Pernah. Emang tantangan terbesar tuh kalau ngajarin ya kalau ngelatih ya itu ngajarin orang dari nol yang emang masih meraba apa ini oh ini asbak ya. Kita harus bilang ini asbak, ini mic ya. Oh iya benar. Emang ekstra kesabaran. Berarti ada ya yang ada Dan gue gimana? boleh daftar nggak? Oh, iya benar. Gue boleh daftar nggak? bisa Pengen nih. bisa Iya. boleh Pengen kan belajar Kawan sama kawan. kawan sama kawan. Terus yang diajarin dulu sekarang gimana? Oh, Udah mahir. udah ngeri dia itu. Oh udah sukses ya yang Iya, udah ngeri. Ada tuh satu tuh yang diajarin popping. Cuman sebenarnya orang yang hebat karena diajarin tuh, yang hebat bukan yang ngajarin. Yang hebat ya orang yang nge-push dirinya sendiri untuk bisa Untuk hebat. bisa hebat. Bener. Jadi emang dianya yang hebat, bukan Dae. Tapi kan ada ini juga ya. Iya. Apa namanya? Kontribusi juga Nggak lah ada. dari Bang Day yang ngajarin kan dari dia yang nggak tahu apa-apa tentang Sama dance kayak guru ya. Kayak Anak guru. muridnya sukses, gurunya masih jadi guru. Sama kayak Iya, gitu kan, iya. sama kayak gitu. Gitu. Oke, ada tambahan tidak? Dari teman-teman sudah oke.
segitu aja. Terima kasih kepada Bang Degal yang sudah Bang De yang sudah Bang Dae. menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di sini sekarang. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe di bawah sini nanti channel Shutter Stage Kreatif. Jangan lupa juga follow Instagram kita Shutter Stage Kreatif. Follow juga Instagram Bang Dae. Ya boleh, Boleh. Ya, At nice apa? Dae. Ya, Nice Dae. Nice Dae nanti Nice Dae ya. Nice Dae. masukin di sini. Oke, sekian dari kami. Saya Anjani. Saya Nana HDY dan Bang Dae pamit. See Kita you. ketemu di ngorek tipis-tipis berikutnya. Ya,